Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPIB ATK yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di hari ini? Doa dan harapan saya, kita semua dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan, khususnya di tengah pandemi saat ini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu yang masih terselenggara di rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan tetap berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Ketika kita memasuki tahun 2020, tidak ada satu orang pun yang pernah menduga atau menyangka bahwa di tahun ini orang-orang diharuskan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah karena virus corona atau karena bencana virus corona. Untuk mengatasi bencana ini, untuk memutus mata rantai pandemi ini, maka orang-orang di berbagai belahan dunia dihimbau ketika keluar rumah menggunakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, lalu menghindari kerumunan, dan seterusnya. Dari sini kita belajar bahwa ketika terjadi sebuah bencana, di sana akan terlihat juga bagaimana upaya orang-orang atau manusia dalam mengatasinya. Saudaraku, bacaan Alkitab pada hari ini pun mengisahkan tentang upaya sebuah keluarga yang tinggal di Bethlehem Yehuda ketika mereka menghadapi bencana kelaparan. Nah, dalam menyikapi bencana kelaparan yang terjadi di daerah tinggalnya, maka upaya yang dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya adalah mereka mengungsi ke Moab. Sungguh miris, karena bencana kelaparan itu justru terjadi di Bethlehem, yang artinya adalah rumah roti. Yang mau mengindikasikan kepada kita bahwa betapa dahsyatnya bencana itu, bencana kelaparan itu. Sampai-sampai di rumah roti pun tidak ada lagi cukup makanan untuk manusia. Saudaraku, dengan pergi ke Moab, meninggalkan Bethlehem, itu berarti Elimelek dan keluarga sedang pergi untuk menjauhi Allahnya. Mereka tidak lagi percaya pada kuasa dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Amat sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, contohnya Yakub. Ketika terjadi bencana kelaparan di Kanaan, Yakub memang pergi ke Mesir membawa keluarganya. Tetapi bukan untuk menjauh dari Allah, melainkan karena mereka menaati perintah Allah. Mereka bukan untuk mencari selamat sendiri. Saudara dapat baca dalam Kejadian 42 sampai 46. Saudaraku, niat hati ingin menjalani kehidupan yang lebih baik di negeri asing. Setidaknya mereka dapat luput dari yang namanya kematian. Hidup berbahagia bersama dengan keluarga meskipun harus menjauh dari Allahnya. Justru di Moablah mereka mengalami kepahitan hidup. Saudaraku, sebagai istri sekaligus ibu, Naomi harus menyaksikan kematian suami dan kedua anaknya, sehingga ia tinggal hidup bersama dengan kedua menantunya. Sungguh tak terbayangkan betapa pedihnya, betapa berkecamuknya hati Naomi. Bahkan di ayat 13b, ia sampai pada sebuah pengakuan, sebab tangan Tuhan sedang teracung terhadapnya. Saudaraku, Naomi sadar bahwa peristiwa-peristiwa pahit
yang dialaminya di Moab itu terjadi karena Allah mau menyadarkannya ada kekeliruan, ada kesalahan yang sedang mereka perbuat. Mereka sendirilah yang membuat hidup mereka menjadi pahit, menjadi getir, dan menjadi suram. Sungguh, apa yang mereka alami di Moab itu amat sangat bertolak belakang dari arti nama baik Elimelek maupun Naomi. Elimelek berarti Allahku adalah raja, dan Naomi punya arti nama indah atau menyenangkan. Karena bencana kelaparan, mereka tidak lagi mengakui bahwa Allah adalah raja dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menganggap bahwa Allah adalah tempat mereka berpaut, tempat mereka berlindung. Sehingga keputusan untuk pergi dari Betlehem, meninggalkan Betlehem untuk ke Moab adalah sebuah keputusan yang di dalamnya tidak ada penyertaan Allah. Atau mereka membuat keputusan tanpa menyertakan Allah. Dan alhasil mereka sendiri yang kemudian merasakan akibatnya. Saudaraku, apakah lalu kemudian Allah yang begitu mengasihi mereka berpaling dari mereka? Tentu saja tidak. Meskipun Naomi tidak setia, Allah tetap setia. Di Moab, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan kehidupan umatnya. Dan ada makanan lagi di sana. Untuk itulah Naomi dan kedua menantunya berangkat untuk pulang ke Betlehem. Ia mau kembali ke Betlehem. Ia mau kembali kepada Allah yang disembahnya. Ia kembali bersama dengan Orpa dan Rut. Tetapi ketika mereka tiba di perbatasan, Naomi berkata kepada kedua menantunya untuk pergi pulang ke bangsanya, ke rumah orang tuanya, agar mereka dapat kembali melanjutkan hidup. Setidaknya mereka bisa kawin lagi, membangun rumah tangga, dan bisa menerima atau memperoleh masa depan yang lebih baik ketimbang mereka ikut dengan Naomi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Orpa akhirnya mencium Naomi. Dia pamit, dia undur diri, dan dia kembali pulang ke rumah ibunya, kembali ke bangsanya untuk membangun hidupnya di sana. Tetapi Rut tetap berpaut pada Naomi. Bagi Rut, hidup dekat dengan Allah, mendengar lebih banyak lagi tentang kasih Allah, itu lebih penting daripada hal lain dalam hidupnya. Sebenarnya tidak akan ada satu orang pun yang menyalahkan Rut ketika dia memutuskan seperti Orpa untuk tetap tinggal di Moab. Tapi Rut sudah berketetapan hati. Rut putuskan untuk tinggalkan dan tanggalkan identitasnya yang lama sebagai wanita Moab, penyembah dewa. Lalu dia mau mengenakan identitasnya yang baru sebagai umat Allah. Rut katakan kepada Naomi, "Kemana engkau pergi, di situ aku pun ikut. Allahmulah Allahku." Dan Rut juga belajar dari pengalaman perkawinannya bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun, yang memberkati, yang menyertai kehidupan sebuah keluarga dan rumah tangga, maka kebahagiaan dan sukacita yang diperolehnya hanyalah semu dan bersifat sementara. Untuk itu Rut belajar memberanikan diri untuk menaruh percayanya kepada Allah. Dia yakin kalau Allah di pihaknya,
maka apapun yang akan dihadapi dan dijalani ke depan pasti tidak akan pernah luput dari kasih dan pemeliharaan Allah. Di sini kita melihat bagaimana Rut mengakui bahwa perkawinannya tidak hanya mengikat kasihnya terhadap suami, tetapi juga terhadap keluarga besarnya. Tidak hanya keluarga besarnya, tapi juga bangsanya dan juga Tuhan yang disembah oleh Naomi. Pengabdian Rut yang tidak mementingkan diri patut menjadi teladan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar. Yang pertama kita mau belajar dari Naomi. Apapun pergumulan hidup yang sedang kita hadapi dan kita alami pada saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan sekali-kali jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Meskipun kita merasakan kepahitan dan kegetiran hidup, jangan pernah jauh dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Tuhan satu-satunya tempat kita bernaung dan berlindung. Jadikan Tuhan Raja dalam hidup kita. Andalkan Dia, maka akan ada kelegaan dan kebahagiaan di ujung setiap pergumulan yang kita alami dan rasakan saat ini. Yang kedua, dari Rut kita belajar. Yang pertama, kasih dan setianya kepada suami dan juga kepada keluarga suaminya. Tidak hanya dia buktikan ketika suaminya ada bersama-sama dengan dia, tetapi juga bahkan ketika sang suami telah tiada. Tidak hanya dalam keadaan senang, tetapi juga dalam keadaan susah. Bukankah kita sering kali mendengar bahwa mertua perempuan dan menantu perempuan seringkali tidak cocok? Tapi tidak dengan Rut. Dia mengasihi mertuanya dengan segenap hati. Bagaimana dengan kehidupan kita? Rut mampu membuktikannya, maka kita pun pasti mampu dan bisa melakukannya. Yang kedua, dari Rut kita belajar kalau ikut Tuhan total. Tinggalkan dan tanggalkan kepercayaan yang lama. Beranikan diri untuk semakin mengenal dan mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih dalam lagi. Ada kesulitan, ada kesusahan, jangan cari yang lain, cari Tuhan, minta pertolongannya. Yang ketiga, dari Rut kita belajar bahwa tanpa Tuhan, kebahagiaan dan sukacita yang dialami di tengah keluarga hanyalah semu dan sementara saja. Untuk itu berbahagialah tiap keluarga bila Yesus berada dan berkuasa di dalamnya. Sebagaimana lagu, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.